Contoh kasus untuk topik tegangan pada balok oleh Kamaludin. Jangan lupa subscribe. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, lahir Tasikmalaya tahun 1968, pendidikan S1 ITNAS Bandung, lulus tahun 1993, teknik sipil, S2 ITB, Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 1998, teknik sipil, konsentrasi struktur, kemudian Magister Likmi, lulus tahun 2011, konsentrasi sistem informasi. Pekerjaan tetap, dosen tetap ITNAS Bandung sejak tahun 1993, sebagai ketua jurusan periode 2012 sampai 2016, dan ketua program studi 2020 sampai 2025. Pekerjaan tidak tetap atau sebagai praktisi, saya sebagai tenaga ahli struktur bidang bangunan sipil, kemudian merencanakan DED pada beberapa proyek bangunan sipil, kemudian membangun dan merancang software atau database berbasis desktop, web, Android, dan multi OS. Lain-lainnya menyusun buku teknik sipil, mekanika bahan, dan menguasai bahasa komputer seperti Pascal, Delphi, Python. Contoh kasus untuk topik tegangan pada balok. Diketahui data teknis mekanika teknik seperti gambar di bawah ini, dengan beban 2 ton per meter, kemudian beban horizontal sebesar 100 ton, dengan jarak 2 meter untuk kontralever sebelah kiri, untuk tengah bentang 8 meter, dan untuk kontralever sebelah kanan 2 meter juga. Nah, titik A tumpuan sendi dan titik B tumpuan roll, dan titik C di tengah-tengah balok atau di tengah-tengah bentang AB. Balok ini memiliki profil bentuk I dengan lebar 200, tinggi 400, tebal pada sayap 12 mili, dan tebal pada badan 8 mili. Ya. Kerjakan A. Gambar distribusi tegangan norma akibat gaya norma di titik C. Gambar distribusi tegangan norma akibat gaya lentur di titik C. Gambar distribusi tegangan norma akibat momen plus normal di titik C. Gambar distribusi tegangan geser akibat gaya geser di titik C. Dan gambar distribusi tegangan geser akibat gaya geser maksimum. Solusi ya untuk mengerjakan persoalan yang tadi, pertama-tama kita siapkan data dan rumus yang akan digunakan. Ya. Untuk rumus tegangan normal akibat gaya norma adalah sigma sama dengan gaya normal dibagi luas. Ya. Gaya norma ini nanti diperoleh dari gaya dalam, dan luas diperoleh dari potongan penampang. Jadi ya. Kemudian rumus tegangan normal akibat gaya lentur, ya. Nah, itu tegangannya sama dengan momen dikali jarak ke garis netral, ya, serat atas atau serat bawah, dibagi inersia. Ya. Kemudian rumus tegangan geser akibat gaya geser. Nah, itu to sama dengan gaya lintang dikali statis momen dibagi
lebar dan dikali I pembagiannya. Jadi ini tergantung titik yang ditinjau. Ini persamaan-persamaan yang digunakan dan data yang diperlukan untuk mencari tegangan normal. Selanjutnya mencari gaya dalam normal, momen, lentur, dan geser. Di sini tidak akan membahas masalah bagaimana mencari bidang gaya dalam pada balok. Nanti bisa dilihat di sesi lain. Jadi hasil dari analisis statika ya, atau mekanika teknik, struktur atau model mekanika teknik ini diperoleh gaya dalam bidang NX seperti ini, dan bidang momen yang bawah bidang momen, dan yang tengah bidang geser ya, di normal, geser, dan momen ya. Nah, di titik C ini diperoleh N 100 ton. Negatif artinya tekan. Kemudian gaya gesernya 0 dan momen 12 ton meter. Untuk geser maksimum ada di tumpuan A dan tumpuan B, beda arah, yang A positif dan yang B negatif. Besarnya adalah 12 ton ya. Jadi pekerjaan selanjutnya adalah mencari nilai properties, yaitu luas, inersia, dan statis momen di setiap perbedaan lebar ya. Ini yang statis momen biasanya digunakan untuk tegangan, mencari tegangan geser. Solusi untuk mencari tegangan normal akibat gaya normal adalah sebagai berikut untuk analisisnya. Tadi sudah disampaikan bahwa rumus untuk tegangan normal adalah gaya normal sendiri dibagi luas ya. Tadi diperoleh bahwa gaya normal itu sebesar minus 100 ton. Minus di sini artinya tekan ya. Sedangkan luas bisa dilihat dari penampang yang sayap itu atas bawah 200 kali tebal 12, dan ada 2 buah atas bawah, dan yang badan 8 kali 400 dikurangi lebar sayap, yaitu atas bawah sebesar 24. Jadi total luasnya adalah sebesar 7.808 mm kuadrat ya. Nah, rumus dimasukkan ke rumus tegangan dibagi luas. Nah, ini 100 ton dikonversi ke kilogram dibagi luas milimeter sama dengan minus 12,807. Nah, konversi ke MPa itu andai kata percepatannya 9,87 bulatkan ke 10, maka diperoleh sekitar 128,07 MPa. Nah, untuk menggambar tegangan normal akibat gaya normal, ini ada di titik C, diperbesar potongan di titik C, ada gaya normalnya, ini sumbu XYZ-nya. Nah, ini distribusinya merata ya, sebesar 128,07 ton. Ini yang ditanyakan bagian A adalah gambar distribusi tegangan normal akibat gaya normal. Seperti ini digambarkan merata. Solusi untuk gambar tegangan normal akibat gaya lentur menggunakan rumus sigma sama dengan momen kali Y dibagi I ya.
I sendiri ini sumbu jetnya, lihat penampang, diperoleh 1/12 kali 200 kali tebalnya pangkat 3, ini sayap, dan teorema sumbu sejajar dengan titik berat adalah 200 kali 12 dikali 200 dikurangi 6, titik beratnya ke sumbu. Ini kali 2 kali atas bawah, kemudian badannya 1/12 kali 8 kali 400 dikurangi 24 di pangkat 3 kan. Diperoleh IZ 216148650,7. Nah, MZ ini 12 ton meter diperoleh dari gaya dalam di atas di awal. IZ-nya ini 216148650,7. Y-nya mulai dari 0 sampai 200. Jadi diperoleh sigma mulai dari 0 sampai 200. Ya. Nah, momennya min 1200. Ini di 1000 di compare ke kilogram. 200 mili ya, dibagi inersia diperoleh minus 11,103 kg per milimeter kuadrat atau minus 111,03 megapascal ya. Untuk yang bagian bawah sama, cuma beda tanda. Yang bawah itu positif 1200 kali 100 kali 200 ya. Nah, ini untuk sumbu titik C untuk menggambar distribusi tegangan adalah digambar baloknya, lalu penampangnya disejajarkan. Ini YA-nya atas bawah 200 ya. Nah, diperoleh distribusi tegangan normal akibat lentur. Nah, solusi selanjutnya bagian C adalah menggambarkan tegangan normal gabungan antara gaya akibat gaya lentur dan normal ya. Nah, ini gabungan ya. Sebetulnya ini jawaban gabungan antara solusi A dan B ya. Ini solusi A dan B. Serat atas ini negatif sama dengan negatif ya. Dihasilkan minus 239,1 MPa ya. Nah, ini untuk yang bagian bawah 1200-nya positif karena tertarik. Yang tekannya tetap negatif, diperoleh minus 117,0 megapascal ya. Ini bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk menggambarkannya adalah sebagai berikut. Ini baloknya di titik C dan momen ini penampang. Lalu YA-nya tadi sama 0 sampai 200. Diperoleh ini yang atas besar karena ditekan, kemudian ada dari lentur juga tekan jadi naik. Yang bawah semula positif berubah negatif karena tekannya cukup tinggi ya. Ini gambar distribusi tegangan normal akibat gabungan gaya lentur dan gaya normal. Nah, untuk bagian D adalah analisis tegangan geser akibat geser di titik C. Rumusnya adalah tau sama dengan gaya geser dikali statis momen dibagi lebar dibagi inersia ya. Nah, kebetulan tegangan geser di titik C itu 0. Jadi di titik C tidak ada tegangan geser ya. Jadi 0 ya. Solusi selanjutnya adalah bagian E, analisis tegangan geser akibat geser maksimum. Ya. Di sini tegangan geser sama dengan gaya geser atau gaya lintang dikali statis momen dibagi B dikali IZ. Ya. Nah. Gaya lintang atau gaya geser sebesar 12 ton ya, di titik A. Ya. IZ sudah
diperoleh dari rumus di atas 216, 1486, 50,7. Statis momen dicari ya, tergantung titiknya ya. Nah, ini distribusi tegangan geser tidak linear seperti distribusi tegangan normal lentur. Sehingga perlu titik statis momen yang ditinjau. Jadi lebar B adalah pada titik yang ditinjau tegangannya. Nah, kita berikan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kita cari nilai statis momen pada titik 1 sampai 7 ya. Nah, untuk titik 1 dan titik 7 itu 0 karena apa? Luasnya 0, satu garis gitu ya. 0 gitu. Untuk yang 2, 3, 5, 6 sama karena satu garis sejajar dengan sumbu Z kalau ditarik itu luasnya sama adalah 200 ya dikali tinggi 12. Nah, lihat gambar geometri di atas ya. Dari titik berat ke sumbu Z diperoleh 465.600 mm pangkat 3 ya. Nah, untuk statis momen 4 yang di tengah-tengah, nah ditambah luas badannya ya. Nah, hasilnya akan sama dengan melihat ke atas atau ke bawah. Jadi ditambah tingginya 200 dikurangi 12 ya. Dikali 8 dikali 200 dikurangi 12 dibagi 2 titik beratnya. Nah, jadi untuk statis momen bisa dilihat di bagaimana mencari statis momen di properties gitu ya. Ini diperoleh 606976. Nah, selanjutnya dicari tegangan geser di tiap titik. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, titik 1 sama dengan titik 7 tegangannya. Yaitu 0 karena statis di titik 1 sama dengan 0 ya. Nah, lebarnya B-nya di titik 1 200 ya. Bintangnya 12 ton atau 120.000 Newton ya. Nah, tegangan geser di titik 2 dan 6 sama ya. Bedanya ada nilainya statis momen di titik 2 dan 6 sama 465.600 ya. Dibagi lebar, dibagi IZ ya. Gesernya enggak ya. Dihasilkan tegangan geser sebesar 1,29 MPa. Kemudian titik 3 dan 5. Nah, itu statis momennya sama dengan S2 dan S6. Cuma bedanya di B-nya dibagi 8, lebarnya 8 ya. Yang tadi lebarnya 200 ya. Sehingga pembaginya kecil sehingga nilainya jadi besar 3,23 MPa ya. Selanjutnya tegangan geser maksimum posisi di tengah karena memiliki statis momen yang terbesar di tengah dan pembagi lebarnya kecil 8 ya. Gaya gesernya tetap 120.000 Newton. Kemudian IZ dibagi IZ menghasilkan sebesar 4,21 MPa. Cara menggambarnya seperti biasa, ada balok dipotong, ada penampang, ditarik garis, lalu distribusi tegangannya seperti ini. Jadi sisi atas dan sisi bawah 0. Sisi di sayap bawah itu ada dua nilai karena yang satu dibagi sayap, yang satu dibagi badan. Jadi ada dua titik nilai 1,29 dan 3,23 MPa ini ya. Satuannya MPa. Nah, yang di tengah itu maksimum tegangan geser maksimum akibat gaya maksimum sebesar 4,21 MPa. Nah, demikian pembahasan solusi untuk kasus analisis dan penggambaran distribusi tegangan pada balok.
Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini dan insya Allah kami akan membalasnya. Jika ada permintaan suatu kasus dan ingin dibahasnya, silakan diusulkan. Mudah-mudahan kami akan membahasnya hingga selesai. Sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa subscribe.